Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum acara pembelajaran hari ini kita mulai, silahkan untuk ketua kelasnya Haikal dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Salam Bu. Ya, salam semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Oke, baik ya. Oke, sebelum mulai Ibu absen terlebih dahulu. Di sini Bu lihat sudah hadir semuanya. Untuk mengingatkan pelajaran yang kemarin, coba masih ada yang ingat gak pelajaran kemarin, Bu kemarin? Ada yang ingat? Silahkan. Silahkan, ini. Mengentri transaksi penjualan tunai dan kredit. Oh iya, terima kasih ya. Tujuan pembelajaran untuk materi tersebut adalah nanti diharapkan setelah kalian nanti pelajarinya, kalian dapat ini ya, menganalisis prosedur pengentrian transaksi penerimaan tunai dan pengeluaran tunai. Nah, selain itu kalian juga dapat mengentrinya dengan menggunakan aplikasi Mayop untuk kedua transaksi tersebut. Untuk saat ini penjualan kan lebih ke online ya, semuanya mulai online, dan kalian juga sudah ini ya sering menggunakan aplikasi tersebut. Nah, nanti diharapkan pada saat kalian lulus menjadi tenaga yang kompeten, yang handal. Jadi Ibu ingatkan bersemangat dalam pelajari materi yang kita bahas sekarang ya, seperti itu. Untuk pertemuan hari ini sebelum Ibu mulai, coba Ibu perhatikan muka-mukanya masih pada ini ya, belum semangat nih, mungkin kebanyakan semalam lagi ngapain, bergadang dan sebagainya. Oke, untuk menyemangati hari ini kita akan melakukan ini ya, olahraga sejenak ya, olahraga sejenak. Ikutin Ibu ya semuanya. Yuk, kameranya on semuanya sudah. Oke, baik ya. Sekarang Ibu akan izin share untuk materi hari ini. Apakah kalian semua sudah mendownload LKPD yang sudah Ibu share di Google? Udah Bu. Sudah ya. Oke, baik ya. Ini pelajaran kita hari ini, kita membahas mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran uang kas, ya kan? Sudah pasti pada perusahaan dagang menggunakan aplikasi Mayop. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini peraturannya ya, pada saat nanti Ibu menyampaikan materi, tolong kalian ya bersemangat tadi, seperti itu peraturannya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan ya. Nah, sekarang yuk semuanya perhatikan. Di sini Ibu punya tampilan bukti dokumen. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bukti dokumen 1. Oke. Nah, selain itu kalian bisa lihat transaksi apa aku. Silakan ada yang bisa menjawabnya. Dokumen transaksi apakah aku itu? Saya Bu, menurut saya bukti tersebut Silakan Siva. merupakan transaksi penerimaan kas Bu. Penerimaan, oke ya, penerimaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa bukti tersebut disebut dengan penerimaan kas? Ada yang bisa menjelaskannya? Anggota Afki. Bu, menurut saya karena bukti dokumen tersebut tertuliskan penerimaan kas, ada nama perusahaan, nomor ceknya, dan keterangan dan siapa uang tersebut diterima. Cukup detail, excellent sekali ya, Angguni. Terima kasih. Jadi untuk transaksi apa aku itu jawabannya sama ya, yaitu turunan penerimaan kas. Akan tetapi nak, yang perlu kalian ingat ya, untuk menentukan transaksi dengan tepat adalah selain tadi ya sudah sebutkan oleh Angguni bahwa pertama ada nama bukti transaksi, sudah pasti. Nama buktinya adalah penerimaan kas. Oh ya, sudah pasti. Tapi belum tentu itu merupakan bukti penerimaan kas. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah siapa yang membuat dari bukti transaksi tersebut. Apakah si penjual atau si pembeli? Karena kita perusahaan dagang ya, hanya ada dua entitas tersebut, ya kan? Nah, yang terakhir adalah dengan pihak mana transaksi tersebut terjadi. Pihaknya berarti dari pihak customer atau pihak supplier. Ya, sudah paham ya kalian ya? Paham Bu. Sekarang ya, permasalahannya yang Ibu ingin berikan ke kalian adalah oke. Nah,
Bagaimana sih mengentry transaksi penerimaan tunai kas menggunakan aplikasi Mayop? Ya, nah untuk pertemuan kali ini Ibu akan bahas hanya penerimaan tunai atau kas menggunakan aplikasi Mayop ya. Ibu izin untuk memberikan video tutorial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya. Ibu akan memberikan tutorial bagaimana kalian mengentry transaksi penerimaan kas dari piutang yang telah dihapuskan. Nah, karena menerima pelunasan dari piutang yang dihapuskan, kita akan masukkan ke banking, kemudian kita pilih receive money. Nah, jika ada sesuai, kita cek lagi apakah sudah semuanya sesuai dengan bukti transaksi kita entry, kita input. Kemudian kalau sudah sesuai, kita pilih record. Nah, dari setelah mengamati video tadi, ya silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan video maupun dengan LKPD, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bu ya. Bu, tadi kan di video sama-sama transaksi penerimaan kas, tapi kenapa yang digunakan berbeda ya Bu? Oke, baik, pertanyaannya bagus. Coba yang lainnya mungkin bisa bantu Puja untuk menjawab pertanyaannya, silakan. Saya Bu, saya. Silva, ya Silva, silakan Silva. Karena saat kita entry transaksi penerimaan piutang dari customer, transaksi yang terjadi adalah transaksi penjualan. Maka yang kita gunakan menu sales dan receive payment. Sedangkan untuk transaksi penerimaan piutang dari customer yang dihapuskan menggunakan banking dan receive money. Demikian Bu. Oh ya, bagus ya. Oke ya, good ya, untuk yang penerimaan kas dari customer itu kan dari kegiatan operasional perusahaan ya. Jadi dia menggunakannya adalah sales receive payment. Nah, sedangkan kalau untuk kegiatan piutang yang telah dihapuskan, kegiatan yang di luar dari kegiatan operasional perusahaan itu penerimaannya kasnya adalah dengan menggunakan menu banking receive money ya. Seperti itu ya. Apakah sudah paham Puja? Sudah Bu, makasih. Oke, baik ya, untuk kegiatan selanjutnya nanti silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya, kelompok 1 dan 2 untuk mendiskusikan soal yang ada di LKPD masing-masing. Nanti silahkan kalian diskusi dengan kelompoknya menggunakan aplikasi WA. Hasil diskusinya nanti tolong kalian buat laporan berupa PPT ya, nanti setelah diskusi kalian akan presentasi. Kemudian tunjuk satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalian boleh chat di Google Meet aja atau boleh japri WA Ibu. Oke ya, silahkan waktu diskusinya Ibu beri waktu sekarang, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Semangat! Oke, yang nanya di chat, Ibu lagi jawab ya. Jadi tolong perhatikan nanti jawabannya Ibu di sini ya, Nak. Adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ibu akan beri untuk kesempatan pertama untuk kelompok 1, silahkan. Tunai dari pihak lain sehingga menyebabkan Maaf Yerni, suaranya boleh agak lebih volumenya dinaikin Nak biar temannya mendengar. Dimulai dari awal ya. Terima kasih. Silahkan. Ya Ibu. Penerimaan uang tunai atau penerimaan kas adalah transaksi di mana adanya penerimaan uang secara tunai dari pihak lain sehingga menyebabkan sumber daya ekonomi kita bertambah berupa kas. Analisis dokumen transaksi kasus UD Corona merupakan transaksi penerimaan kas
kas selain dari penjualan barang dagang, menunya, banking, pada receive money. Sekian dari presentasi. Silakan siapa yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1, silakan. Yang disampaikan kelompok 1 sudah jelas, Bu. Cuman di slide-nya tidak ditampilkan mayop. Sekarang Ibu beri kesempatan, silakan kelompok 2 Purista untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan, Nah. Saya Purista Devi dari perwakilan kelompok 2. Dari soal LKPD yang Bu Erna berikan, yang telah disimpulkan bukti transaksi yang terjadi pada perusahaan UD Corona merupakan bukti transaksi penerimaan piutang dari customer. Kemudian slide berikutnya, saat kita entry transaksi penerimaan piutang dari customer, transaksi yang terjadi adalah transaksi penjualan. Maka saat mengentry menggunakan aplikasi Mayop yang kita gunakan menu sales, kemudian receive payment. Bisa dilihat gambar sebelah kanan itu adalah contoh tahapan transaksi menggunakan aplikasi Mayop. Sekian, terima kasih dari Masukannya dari Ibu, memang tidak ada langkah istilahnya tampilan Mayopnya, tapi tadi sudah menampilkan dari langkah menunya. Oke, nggak masalah, tapi tinggal menambahkan saja. Nah, untuk kelompok 2 tadi Ibu lihat memang singkat padat ya, tapi ada poin yang tadi tidak menampilkan dari contoh dari perusahaan selain dari yang ditampilkan di bukti transaksi tadi, dan selain itu juga tidak menampilkan perbedaannya. Nah, itu yang jadi masukan untuk kelompok 2 yang kita bersama-sama untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini untuk menarik kesimpulannya, Ibu persilahkan siapa yang ingin membuat kesimpulan untuk materi hari ini, silahkan. Dari pembahasan materi hari ini dapat disimpulkan bahwa saat mengentry transaksi penerimaan uang tunai atau kas dari kegiatan operasional, perusahaan dapat menggunakan menu sales, kemudian receive payment, dan untuk transaksi penerimaan kas di luar dari kegiatan operasional, perusahaan dagang dapat menggunakan banking, kemudian receive money, lalu menginput transaksi sesuai dengan dokumen transaksi, Bu. Oke, baik. Kita hapus untuk Trisna ya, sudah membuat kesimpulan ya, untuk mengukur pemahaman kalian dari materi yang disampaikan. Nah, sekarang ada evaluasi pertanyaan lisan yang harus kalian jawab. Apa yang bisa menjawab, kalian bisa raise hand di sini ya. Kemudian nanti ada tambahan poin 5. Yuk, siap-siap ya. Are you ready? Yes. Yes, I'm ready, Bu. Oke, pertanyaannya. Oke, nah ada perusahaan ya, perusahaan A itu menerima uang sejumlah 5 juta. 5 juta itu didapat dari Tuan Budi. Siapa Tuan Budi? Tuan Budi adalah customer perusahaan. Nah, ternyata uang 5 juta cek itu digunakan atas jasa perusahaan membantu menjualkan tanah milik Pak Budi. Oke, paham ya? Nah, menu apa yang kalian gunakan untuk mengentry-nya menggunakan aplikasi Mayop? Silahkan, raise hand, Ibu pilih. Silahkan, Haika. Jawabannya apa? Ini demen banget poin 5 ya. Silahkan, Haika. Jawabannya adalah menggunakan menu banking pada receive money, Bu. Oke, baik ya, Ibu simpan dulu poinnya. Apakah benar? Oke, Ibu kasih kesempatan satu lagi. Silakan, Siva. Iya, Bu, sama menggunakan menu banking, receive money, karena transaksinya merupakan transaksi penerimaan selain kegiatan operasional perusahaan, Bu. Oke, terima kasih ya. Eka sama Siva, Yerni ya, mendapatkan poin 5. Yeay. Untuk nilai kelompoknya, kelompok 1 mendapatkan nilai 85, dan untuk kelompok 2 mendapatkan nilai 80. Is oke, nggak masalah ya, Nak. Nah, baik ya. Alhamdulillah ya, hari ini kalian sudah memahami materi Ibu dengan terbukti bahwa kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti silahkan kalian mempelajari entry pengeluaran uang tunai kas ya untuk menggunakan aplikasi Mayop. Nah, kemudian selain itu nanti tolong ya kalian juga
kondisinya masih seperti ini, COVID terus meningkat, jadi tolong jaga kesehatan kaliannya, kemana-mana menggunakan masker, kalau hal yang penting nggak usah keluar, hindarin kerumunan, dan tetap semangat di rumah, kemudian tetap kalian membantu orang tua juga ya. Itu aja dari Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Ketemu lagi dengan pertemuan minggu depannya. Ibu ucapkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.